Halo, halo. Apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Vina di channel YouTube aku, Maria Vina. Semoga aku memenuhi teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan selalu baik. Nah, pada hari ini memang aku sangat-sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah memberikan support dan juga tetap like dan subscribe channel aku, sehingga channel-channel aku bisa memberikan insight positif bagi kita semua, apalagi di era pas pandemi sekarang. So teman-teman, berbagi informasi yang baik sekaligus juga memberi kita pertumbuhan buat diri kita dan juga melatih kita mempersiapkan diri dengan mental yang sehat. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu sih channel-channel aku ini banyak bahas apa sih? Sebenarnya channel aku ini banyak bahas bagaimana tentang kita punya refleksi hidup, self development kita, kemudian bagaimana kita mengolah diri kita untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, dan bagaimana sih persiapan karir kita ke depan. So teman-teman tetap stay tune juga dan tetap like dan subscribe channel aku ya, untuk melihat atau tetap selalu stay tune dengan channel-channel aku selanjutnya. Support dari teman-teman sangat membantu di channel aku kali ini. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah terus memberikan dukungan, baik itu informasi dan masukan-masukan terhadap channel ini. Nah, kali ini aku banyak mendapat masukan untuk bahas apa nih? Ya, tentang bahas karir kerja, atau bagaimana persiapan nih para milenial atau bagi teman-teman yang baru mempersiapkan diri untuk masuk dunia kerja. Nah, kebanyakan mereka semua itu langsung minta request, tolong dong nih Bu Vina, minta tolong nih, tolong dibuatin dong gimana sih kita mempersiapkan diri. Soalnya terus terang nih, jadi banyak hal yang kita dapat tapi kita juga nggak tahu patokannya seperti apa dan jurusnya seperti apa, dan banyak hal yang akhirnya jadi menjurus mereka pada hal-hal yang sifatnya informasinya jadi bias, kemudian juga sampai sekarang belum dapat peluang-peluang kerja karena mungkin yang diberikan itu lebih sifatnya spesifik, atau mungkin kantor ataupun perusahaan yang akan dicari adalah kantor-kantor besar, sedangkan teman-teman apply-nya mungkin kantor-kantor yang ya mungkin middle gitu ya dapatnya, dan ternyata kok malah nggak masuk juga gitu. Jadi apa yang salah gitu dalam selama ini, dan bagaimana mempersiapkan diri di saat pertarungan di era pandemi ini, karena pertarungan di era pandemi ini ternyata bikin kita effort kita lebih semangat lagi dan harus lebih keras lagi untuk berjuang bersama dengan para job seeker yang sekarang sedang mencari kerja. Nah teman-teman, di tema hari ini aku adalah mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Bagi teman-teman yang mulai mencari kerja, jadi ini juga bukan hanya buat orang-orang atau yang baru fresh graduate aja yang mau melamar kerja, tapi bagi mereka yang saat ini mengalami satu bentuk dilematis efisiensi kerja dan harus mencari kerja lagi. So persiapannya apa, dan agar teman-teman juga punya skill, kemudian bisa menyiapkan CV dan kesiapan mentalnya seperti apa. Nah langkah-langkah ini aku kasih tahu kepada teman-teman supaya teman-teman gak salah langkah dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja baru nih. Oke, teman-teman, yang harus teman-teman pahami adalah teman-teman ini kan pasti akan udah banyak dapat dari webinar-webinar, udah dari online-online, kemudian juga dari ada beberapa pakar-pakar yang ada hubungannya dengan bagian HR atau orang-orang HRD, praktisi-praktisi yang hubungannya dengan sumber daya manusia, praktisi HR gitu ya. Semuanya banyak memberikan info, semuanya tuh positif semua dan semuanya baik. Cuman mungkin ada beberapa hal yang mereka, kompetensi mereka kebanyakan mungkin hanya bidangnya general atau tidak spesifik. Bagaimana sih rekrutmen itu yang seperti apa persiapannya, bahkan juga mungkin ada yang sedikit gamblang tapi prakteknya juga susah gitu. Nah sebenarnya yang teman-teman harus siapkan adalah teman-teman tuh kan mau melamar. Nah jadi ketika kita melamar, mental kita dulu yang kita persiapkan, yaitu diri kita, kemampuan kita. Nah, kalau kita punya standar nih, oh kita lulusan ekonomi, oh kita lulusan teknik, atau kita lulusan hukum, tapi standarnya sama, nah otomatis persaingan pun juga sama, semua orang nanti sama. Jadi kalaupun nanti dilihat HRD, kok sama ya ini, gimana saya mau melihat kelebihan dan potensi kamu yang lebih dibandingkan dengan kandidat lain.
Nah, jadi teman-teman harus bisa melatih kemampuan teman-teman dan juga mempersiapkan skill teman-teman dengan melatih lagi. Misalkan ikut webinar, ikut beberapa training atau seminar untuk mendapatkan sertifikasi keahlian workshop yang ada hubungannya dengan pendidikan yang teman-teman ambil. Nah, kalau teman-teman ambilnya pendidikan hubungannya dengan pendidikan yang selama ini teman-teman ikuti di formalitas, otomatis teman-teman harus punya basic skill-skill praktek workshop yang teman-teman juga sudah jalani, supaya itu juga mendukung kelebihan-kelebihan dibanding beberapa kandidat lain. Itu yang hal pertama. Yang kedua adalah teman-teman juga mulai ngasah nih, sebenarnya skill-skill aku tuh apa. Kalau cuman MS Microsoft Word atau cuman apa, ya standar, tapi coba mungkin gali lagi dengan pintar public speaking, komunikasi skillnya juga bagus, kemudian dilatih lagi bagaimana bisa mendesain PowerPoint dengan expert dan sebagainya. Itu juga memberikan kontribusi skill-skill yang lebih baik dibandingkan dengan para pelamar-pelamar yang lain. So, teman-teman harus mulai mengasah lagi skill saya itu di mana, kemampuan saya lebih beda dengan orang lain yang mana, jangan sama rata. Nah, kalau teman-teman sudah tahu nih, skill saya mulai tambah lagi, apalagi yang saya harus tambah. Bisa jadi bahasa, bahasa Inggrisnya kurang nih, latih lagi supaya bahasa Inggrisnya lagi lebih luas sehingga bisa masuk ke beberapa perusahaan yang memang membutuhkan komunikasi bahasa Inggris yang lebih fasih gitu. Jadi teman-teman harus punya kemampuan-kemampuan yang lebih dari kandidat lain. Jangan karena saya lulusan ini ya standar aja semuanya, otomatis yang HRD yang cari juga akan lihat sama. Kemudian teman-teman harus latih mental. Mentalnya teman-teman tuh bukan karena saya lulus, saya kan masih baru, saya kan belum ngerti apa-apa. Nah, itu harus dihilangkan. Karena teman-teman ketika teman-teman sudah lulus kuliah atau lulus pendidikan formal, teman-teman dianggap sudah layak dan sudah harus mengerti ilmu yang teman-teman jalani dan pekerjaan yang harus teman-teman jalani. Jadi harus bersikap pede, harus bersikap saya dewasa, jangan kayak anak-anak lagi mentalnya yang kalau dimarahin sama atasan, digertak sama HRD segala macam, ditanya segala macam langsung mulai ciut, kakut segala macam. Nah, mental itu yang disiapkan, karena kebanyakan kalau saya bertemu nih dengan beberapa pelamar baru ataupun baru-baru lulus, itu biasanya mereka langsung agak gagap, gugup dan gak bisa banyak ngomong. Beda kalau dengan mereka yang sudah punya pengalaman dan melamar sana sini. Kebanyakan beberapa pelamar yang sudah punya pengalaman itu rata-rata mereka karena sudah punya pengalaman lebih, mereka menganggap remeh nih ketika interview, pasti saya diterima ini. Dan masa bodoh, mereka cuek, mereka nggak eye contact kalau bicara. Kemudian udah gitu mereka juga CV-nya juga asal-asalan dibuat, resumenya segala macam juga asal-asalan, sehingga ketika ditanya kok itu belum diupdate gitu. Itu kan soalnya itu dari beberapa, tapi saya ada pindah-pindah lagi jadi banyak, jadi saya nggak masukin di situ. Ya nggak bisa seperti itu. Namanya kita riwayat, kalau nanti ditanya berarti ketika nggak dicantumkan, otomatis itu akan jadi mempengaruhi penilaian HRD terhadap teman-teman semua. So teman-teman ya, ketika saya udah cukup lama ya berkecimpung di dunia HR ya, hampir 20 tahun ya saya bekerja di sana. Dan ternyata ya itu yang triknya, dari saya sudah harus hire yang level fresh graduate sampai yang levelnya director sekalipun juga sama. Walaupun orang-orangnya punya kompetensi yang berbeda-beda, tapi cara mekanismenya kalau nggak diperbaiki, ya bisa jadi akan di-reject sama HRD dimanapun. Karena mereka punya pemikiran dan seleksi ketat, cara integritas, sikap, mental, dan CV, berkas, komunikasi itu mempengaruhi pada saat interview. Tetapi yang paling awal yang harus disiapkan adalah CV dan resume kita harus punya bobot itu di awal. Jadi teman-teman persiapkannya itu ya untuk awal-awal dan mental. Ada banyak banget yang pasti akan dibahas tentang karir ini, nggak akan selesai-selesai. Karena yang namanya dunia interview, dunia namanya kita berkas segala macam untuk lamaran, itu complicated gitu ya. Karena itu tidak ada ilmunya ketika kita di bangku sekolah manapun. Dan kemampuan untuk komunikasi teman-teman harus latih dengan cara apa? Ikut kegiatan-kegiatan organisasi di sekolah, kemudian ikut kegiatan-kegiatan organisasi di masyarakat. Itu melatih teman-teman, melatih PD, melatih juga mengontrol emosi. Karena dalam memasuki dunia kerja bukan sekedar kita dapat kerja, tapi bagaimana kita mengkomunikasikan diri kita, mengontrol emosi kita, dan membawakan diri kita seperti fitur kita yang baik.
Karena kalau orang-orang HRD sekarang itu pinter ya, sekarang lebih banyak lihatnya di sosial media, mereka bisa cek bener nggak datanya segala macam. Jadi teman-teman juga harus punya branding yang baik untuk bisa dinilai di kantor kamu, untuk yang kamu masuk dengan baik. Kalau sosial media kamu banyak hal-hal yang negatif, otomatis mereka juga akan punya tanda bintang untuk melihat bahwa apakah ini layak untuk di-hire atau tidak di kantor mereka. So teman-teman, ketika memasuki dunia manapun, kantor manapun, tetap kita yang baru juga harus lihat negosiasi diri kita gimana. Terus jangan langsung bicara tentang negosiasi gaji. Di sini gajinya berapa sih? Di sini karyawannya jumlah berapa sih? Di sini atasannya siapa ya gitu. Dan itu tuh di awal-awal interview jangan seperti itu. Tetapi tanyakan sesuatu yang ada hubungannya, kompetensinya dengan dunia kerja kita. So kalau teman-teman kalau udah bahas itu pasti panjang lebar banget. Nah buat teman-teman nih yang ingin konsultasi, ingin istilahnya mau ikut kelas-kelas karir dengan kami, kelas-kelas bagaimana mempersiapkan diri dengan baik, silahkan klik DM di channel ini dan ada linknya. Otomatis teman-teman bisa masuk kelasnya dan teman-teman bisa mengikuti kelas intensifnya selama 1 sampai minggu ataupun 2 sampai minggu ke depan. Jadi ada seminggu 2 kali, ada seminggu 2 kali juga. Jadi so teman-teman, buat teman-teman yang mau mengikuti kegiatan itu bisa silahkan DM, sehingga nanti kita akan bisa kebukakan kelasnya untuk bagi teman-teman yang sedang mau mempersiapkan diri meniti karir dan memasuki dunia kerja baru, buat yang baru fresh graduate maupun yang sekarang sudah lama banget nih nggak ngelamar kerja. Ya, itu sih yang bisa aku kasih tahu kepada teman-teman di topik aku kali ini, bagaimana mempersiapkan diri memasuki dunia kerja di era pandemi. Semoga informasi ini berguna dan walaupun mungkin belum banyak, udah pasti silahkan komunikasikan dan kontak aku untuk kita konseling bareng supaya teman-teman lebih paham. Karena kalau lewat channel ini udah pasti materinya nggak banyak, tapi pasti hanya poin-poinnya saja yang bisa aku kasih untuk memberikan bekal pada teman-teman dalam memasuki dunia kerja baru. Dan ciptakan diri kamu dengan lebih baik lagi supaya di-hire HRD dengan lihat kompetensi kamu. Nah, buat teman-teman nih yang sudah dengar tadi dari apa yang aku sampaikan dari awal sampai akhir, terima kasih yang sudah stay tune. Tetap informasinya, saran dan teman-teman like dan subscribe juga. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan support yang optimal buat channel ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di minggu depan dengan informasi dan materi-materi channel yang berikutnya yang bisa bermanfaat dan memberikan insight buat teman-teman semua di saat sekarang. Kita memberi semangat, kita memberi energi positif, otomatis hidup kita, lingkungan kita, apa yang akan kita tularkan juga jadi berbagi kebaikan juga, sama-sama nilainya positif. So, sampai ketemu lagi di minggu depan dengan channel-channel aku berikutnya. Dan aku, Maria Vina, pamit dari channel ini. Sampai ketemu lagi dan setiakan stay tune untuk like dan subscribe. Lihat di media-media sosial aku, baik di IG maupun di LinkedIn. Teman-teman bisa kontak aku di sana. See you guys, sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye!